Jalan yang kutempuh sama dengan Tuhan, dengan mengambil nyawa seseorang dan membuat yang lainnya takut. Aku menjadi setara dengan Tuhan. Dengan membunuh orang lain, aku menjadi tuan bagi diriku sendiri. Melalui kekuatanku, sampailah aku pada penebusanku sendiri. Itulah kutipan dari seorang Donald Henry P.W. Gaskin, sang pembunuh berantai. Mari kita simak sama-sama kisah seorang pembunuh berantai, Donald Henry P.W. Gaskin. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like, comment, and share agar channel ini terus berkembang ke depannya. Oke, kita lanjut ke videonya. Donald Henry Gaskin. Donald Henry Gaskin lahir pada 13 Maret 1933 di Florence County, South Carolina. Ibunya yang tidak menikah ketika tengah mengandung Donald hidup dengan bergonta-ganti pasangan. Para pria dalam kehidupan sang ibu terkadang memperlakukan Donald kecil dengan tidak baik. Terkadang memukulinya. Ibunya tidak berbuat banyak untuk melindunginya dari pacar-pacarnya, dan Donald kecil seolah tumbuh dengan sendirinya. Ibunya bernama Yulia Perret. Meskipun Donald terlahir tidak sah, tapi Yulia memberinya nama belakang pria yang dia curigai kemungkinan adalah ayah anaknya. Gaskin tumbuh tanpa pengawasan. Pada usia 3 tahun, ia pernah meminum minyak tanah yang membuatnya kejang-kejang hebat. Ini adalah sedikit kisah kesuraman masa kecil Gaskin, yang ditambah juga seringnya pemukulan yang dilakukan baik ibunya maupun pacar-pacar ibunya. Saat berusia remaja, ia tidak tahu bahwa nama lahirnya adalah Donald Henry Gaskin. Itu karena sejak kecil, ia terbiasa dipanggil dengan nama Pee-wee, karena tubuhnya yang pendek untuk anak seusianya. Ketika dia mulai bersekolah, kekerasan yang dia alami di rumah mengikutinya ke ruang kelas. Dia berkelahi setiap hari dengan anak laki-laki dan perempuan. Ia terus-menerus dihukum oleh para guru. Pada usia 11, ia berhenti sekolah dan bekerja di bengkel mobil. Saat bekerja di sana, dia bertemu 2 anak laki-laki, Danny dan Mars. Mereka bekerja sama dan juga berhenti sekolah. Jadi mereka bekerja sama dan menyebut diri mereka The Trouble Trio. Mereka kemudian membobol rumah orang, menculik pelacur, dan bahkan memperkosa anak laki-laki kecil. Mereka akan mengancam anak-anak itu sehingga mereka tidak lapor polisi. Ketiganya bubar setelah mereka ditangkap basah tengah memperkosa adik perempuan Mars. Sebagai hukumannya, para orang tua memukuli mereka sampai babak belur. Pada tahun 1946, seorang gadis yang mengingat Gaskin pernah mencuri di rumahnya. Gadis itu memukul Gaskin dengan kampak. Namun Gaskin bisa menghindar, memukul kepala gadis itu serta lengannya, sebelum kemudian melarikan diri dari tempat kejadian. Untungnya, gadis itu selamat dari serangan itu. Gaskin ditangkap dan dihukum karena penyerangan dengan senjata mematikan dan percobaan pembunuhan. Selama persidangan itu adalah pertama kalinya ia mendengar nama aslinya diucapkan sepanjang hidupnya. Dia dikirim ke South Carolina Industrial School for Boys sampai dia berusia 18 tahun. Di sekolah reformasi, Gaskin pun sering diperlakukan tidak senonoh oleh teman-temannya. Ia diserang dan diperkosa karena perawakannya yang kecil. Dia kemudian mendapat perlindungan dari seorang bernama Boss Boy
dengan imbalan seks. Akhirnya dia melarikan diri dari sekolah reformasi dan bergabung di karnaval keliling. Dia kemudian menikahi seorang gadis berusia 13 tahun saat di sana, tetapi memutuskan untuk kembali ke sekolah reformasi untuk menyelesaikan hukumannya. Dan dia dibebaskan pada bulan Maret 1951 di ulang tahunnya ke-18. Setelah dibebaskan dari sekolah reformasi, ia mulai bekerja di pertanian tembakau. Di sana ia terlibat dalam kasus penipuan asuransi. Dia bekerja sama dengan mitra untuk membakar lumbung penduduk, tentu saja dengan bayaran. Di sekitar daerah itu, orang-orang mulai bertanya-tanya tentang keterlibatan Gaskin dengan kebakaran gudang. Ketika putri majikannya bertanya padanya tentang kebakaran gudang, Gaskin mulai panik dan ia kemudian memukul kepala gadis itu dengan palu di tangannya. Dia menerima hukuman 5 tahun penjara karena penyerangan dengan senjata mematikan dan percobaan pembunuhan. Saat di penjara, Gaskin melakukan pembunuhan pertamanya dalam upaya untuk menjadi seorang powerman. Powerman adalah narapidana yang paling brutal dan ditakuti. Gaskin memutuskan membunuh sesama narapidana untuk membuat narapidana lain tidak mengganggunya. Gaskin kemudian menargetkan ke sosok salah satu narapidana paling kejam di penjara, Hazel Brazel. Gaskin berhasil memanipulasi Brazel dengan mengambil kepercayaannya, tapi kemudian ia memotong tenggorokannya. Keputusannya membunuh sesama narapidana cukup untuk membuat narapidana lain tidak mengganggunya. Dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman 6 bulan kurungan, tetapi dia mencapai tujuannya, menjadi powerman, status baru yang dipandangnya, membuat hidupnya di penjara lebih menyenangkan. Pada Agustus 1961, ia dibebaskan dari penjara dan kembali ke Carolina Selatan. Dia tidak bisa jauh dari masalah dan mulai mencuri lagi. Dia bertaktik agar terhindar dari penangkapan dengan cara bekerja sebagai supir dan asisten dari Menteri Transportasi. Ini adalah cara mudah Gaskin untuk dapat melakukan perjalanan dari kota ke kota sambil mencuri rumah dan akan membuat kejahatannya lebih sulit dilacak. Pada tahun 1962, Gaskin ditangkap karena pemerkosaan seorang gadis berusia 12 tahun. Tetapi ia melarikan diri ke North Carolina dengan mobil curian. Suatu ketika di North Carolina, dia bertemu dengan seorang gadis berusia 17 tahun yang dinikahinya. Namun kemudian menyerahkan Gaskin ke polisi atas kasus pemerkosaan sebelumnya. Dia menerima hukuman 6 tahun di penjara Columbia dan dibebaskan pada November 1968, dan ia bersumpah tidak akan pernah kembali. Proses pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan yang digambarkan oleh Gaskin sebagai PC dan bothersome feeling yang ia alami sepanjang hidupnya telah memuaskan perasaan dan menjadi kekuatan dalam hidupnya. Dia terampil dalam hal penyiksaan. Ia seringkali membuat korbannya yang terluka untuk tetap hidup selama berhari-hari. Terkadang dia memakan bagian tubuh korbannya yang terputus dan membuat mereka menyaksikan Gaskin memakannya. Gaskin lebih suka korban perempuan, tetapi itu tidak menghentikannya untuk melakukan hal yang sama pada laki-laki yang dia temui. Pada 1975, dia mendapati 80 anak laki-laki dan perempuan di sepanjang jalan raya di North Carolina dan membunuh mereka semua. Dia menganggap pembunuhan di jalan raya ini sebagai rekreasi akhir pekan. Gaskin juga membunuh keponakannya yang berusia 15 tahun dan temannya. Dia membujuk kedua gadis itu ke sebuah rumah kosong di mana dia memukul, memperkosa, dan menenggelamkan mereka.
Gaskin ditangkap pada 14 November 1975 ketika Walter Neely mengaku kepada polisi bahwa ia telah menyaksikan Gaskin membunuh Dennis Bellamy berusia 28 tahun dan Johnny Knight berusia 15 tahun. Neely juga mengatakan kalau Gaskin telah membunuh beberapa orang yang telah terdaftar sebagai orang hilang selama 5 tahun sebelumnya dan telah menunjukkan kepadanya di mana mereka dimakamkan. Pada 4 Desember 1975, Gaskin menunjukkan pada polisi tempat di mana Gaskin mengubur 8 korbannya. Piwi dinyatakan bersalah atas 8 pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati dengan kursi listrik. Tetapi sebelum eksekusi itu dilaksanakan, ia melakukan pembunuhan lagi saat di penjara di lembaga pemasyarakatan Carolina Selatan. Gaskin dieksekusi pada 6 September 1991 pada pukul 1:10 pagi. Dia adalah orang keempat yang mati di kursi listrik setelah hukuman mati diberlakukan kembali di Carolina Selatan pada tahun 1977. Hanya beberapa jam sebelum dia diantar ke kursi listrik di lembaga pemasyarakatan Blood River, Gaskin mencoba bunuh diri dengan mengiris pergelangan tangannya. Kata-kata terakhirnya adalah, "I let my lawyers talk for me, I'm ready to go." Hingga kematiannya, tidak diketahui berapa banyak pembunuhan yang sebenarnya telah dilakukan Gaskin, karena informasi yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah mayat yang ditemukan. Mungkin dia hanya ingin dikenal sebagai pembunuh berantai paling kejam di Carolina Selatan. Satu hal yang kita ketahui dengan pasti adalah bahwa Donald Gaskin adalah seorang psikopat yang tidak peduli pada kehidupan manusia. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan dari saya yang kurang jelas. Itulah sedikit kisah dari seorang Donald Henry Piwi Gaskin, sang pembunuh berantai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like, comment, and share agar channel ini bisa terus berkembang dan selalu menampilkan konten-konten keinginan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.